Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terkirimkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak harap dan Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak beserta ayah, beserta ibunya dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pekan kemarin kita sudah belajar tentang bab 2 yang berjudul Al-Fasl, yaitu tentang kosakata, percakapan, kemudian bacaan, ya, tentang Al-Fasl, tentang kelas. Sekarang kita akan mempelajari tentang salah satu kaidah bahasa Arab. Nah, kalau di matematika ada rumus, kalau di bahasa Arab namanya kaidah, yaitu dzaraf makan. Nah, apa itu dzaraf makan? Nah, nanti kita di sini Bapak akan kupas tuntas tentang pengertian dzaraf makan beserta macam-macam dan contohnya. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi tentang dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Kemudian anak-anak dapat mengetahui beberapa macam-macam dzaraf makan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, baik anak-anakku, di sini kaidah. Kaidah bahasa Arab. Kalau di matematika itu namanya rumus. Nah, rumus ya. Tapi kalau di bahasa Arab namanya kaidah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dzarful makan atau dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Dzaraf makan adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, itu dzaraf makan. Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, kemudian dzaraf makan di sini ada 3. Apa saja? Yang pertama amamah, kemudian waro'ah, kemudian janibah. Nah, ada 3 itu ya. Ketiga itu dinamakan dzaraf makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, ketiganya itu atau dzaraf makan tersebut dapat digunakan untuk semua benda atau makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati, ya. Kemudian benda, semua benda, makhluk, bisa hewan ya, bisa manusia, bisa tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, baik muzakkar maupun muannats. Nah, muzakkar 2 pekan kemarin sudah Pak Ars jelaskan, muzakkar itu kalimat yang menunjukkan arti laki-laki. Nah, yang tidak ada tunnya belakangnya. Kemudian muannats, kalimat yang menunjukkan arti perempuan. Nah, baik makhluk itu laki-laki ataupun perempuan, tetap dzaraf makannya, kata yang menunjukkan keterangan tempatnya, memakai ketiga tersebut, yaitu amama, waro'a, dan janiba. Kemudian untuk amama ini artinya di depan. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud itu ada di depan. Contohnya, meja itu ada di depan. Nah, itu kita memakai amama. Al-maktab amama. Nah, meja ada di depan. Contohnya. Kemudian waro'a, di belakang. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa sesuatu itu yang dimaksud berada di belakang. Nah, ada di belakang. Contohnya benda itu ada di belakang apa? Misalnya kursi.
Kursi di belakang meja. Al-kursi waro'a di belakang ya. Waro'a maktab. Kursi ada di belakang meja. Itu contohnya. Kemudian janibah di samping. Maksudnya menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud itu berada di samping. Di samping kita. Contohnya apa? Peta, khoritoh. Peta ya. Peta di samping papan tulis. Khoritatun janibah papan tulis. Contohnya peta ada di samping papan tulis. Itu ya. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah contoh dari ketiga dzaraf makan yang tadi Bapak jelaskan. Baik, yang pertama dzarful makan. Dzaraf makan ya ada 3, ada amama, waro'a, dan janibah. Di depan, di belakang, dan di samping. Itu ketiganya namanya dzaraf makan. Yang pertama amama, contohnya Ahmad amamal maktabatun. Artinya Ahmad di depan perpustakaan. Itu. Kemudian contoh yang kedua, Khadijah amama Fatimah. Khadijah di depan Fatimah. Itu ya tadi Ahmad muzakkar, kalimat yang menunjukkan arti laki-laki. Khadijah tun mu'annas, yang tadi Bapak jelaskan mu'annas, kalimat yang menunjukkan arti perempuan, tetap ya, tidak berubah, tetap amama, menggunakan amama. Kemudian yang terakhir al-masbalatu amamal maqsaf. Tempat sampah di depan kantin. Itu ya contohnya yang amama. Ingat. Kemudian yang kedua waro'a, di belakang. Contoh yang pertama Solih waro'a al-maktabat. Solih di belakang perpustakaan. Waro'a ya. Kemudian yang kedua Zainab waro'a Hamid. Zainab ada di belakang Hamid. Itu. Kemudian contoh yang ketiga al-hammamu waro'al madrasatu. Kamar mandi waro'al madrasah, di belakang sekolah. Itu artinya kamar mandi ada di belakang sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu janibah, di samping. Contohnya Farid janibal mal'ab. Farid ada di samping lapangan atau di samping tempat bermain. Itu. Kemudian contoh yang kedua Zainab janibah Hamid. Zainab ada di samping Hamid. Kemudian contoh yang ketiga al-kharitatu janibas saburah. Peta ada di samping papan tulis. Itu contoh dari ketiga dzaraf makan. Jadi anak-anak diingat ya, nanti ada latihan, misal memberikan contoh, contoh dari amama, contoh dari waro'ah, dan contoh dari janibah. Jadi anak-anak harus paham ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk tugas silakan dibuka di halaman 30 ya. Yang bagian A dan B. Bagian B-nya ada di halaman 31. Jadi silakan dikerjakan. Apabila sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan ya via WA Bapak. Itu aja tugasnya. Baik, sekian penjelasan tentang dzaraf makan. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.